Davin menggigit ujung jari telunjuknya sambil tersenyum sendiri. Televisi yang menyala di hadapannya tak benar-benar ia tonton. Setelah mandi, usai kebersamaan dengan Jingga beberapa saat yang lalu, segala apapun yang Davin lihat terasa tidak nyata. Ia merasa hari ini seperti mimpi, bahkan detak jantungnya meningkat 2 kali lebih cepat setiap kali mengingat nama Jingga. Dev, apalagi yang harus aku bawa? Jingga keluar dari kamar sambil membawa buku catatan. Davin menoleh, tubuhnya seketika menegang kala melihat sosok yang sejak tadi terus memenuhi pikirannya itu kini menghampirinya. Aku lagi ngelis barang-barang yang harus kita bawa ke Itali. Menurutmu apalagi yang kurang? Jingga duduk di samping Davin, membuat punggung Davin semakin tegang. Sial, kenapa ia mendadak jadi seperti pria bodoh? Kenapa kamu pakai baju itu? Kamu kedinginan? Oh ini, Jingga meringis dengan pipi memerah, seraya menyentuh kerah pakaiannya yang bermodel turtleneck. Di rumah ini kan gak cuma ada kita berdua, tapi ada Bibi juga. Jadi aku pakai ini biar Bibi gak melihat. Jingga berdeham dan menghentikan ucapannya karena malu. Melihat apa? Davin tersenyum miring, mencoba menggoda Jingga. Ya pokoknya itu. Masa kamu gak mengerti? Davin terkekeh-kekeh karena melihat pipi Jingga merah padam. Ia berbisik, bibirnya nyaris menyentuh telinga Jingga. Tadi itu sangat menyenangkan. Wajah Jingga menghitam dan tampak salah tingkah. Davin tertawa melihatnya saat Jingga akan pergi karena terlalu malu. Dengan sigap Davin menggenggam lengan tangannya sambil berkata, "Jangan meninggalkan aku Jingga, dan mana list barang-barang yang sudah kamu buat biar aku cek." Akhirnya Jingga mengurungkan niatnya untuk pergi. Ia kemudian menunjukkan catatannya pada Davin. "Kamu bilang kemungkinan kita di Itali itu 3 minggu. Jadi aku berencana bawa banyak baju di sini. Aku sudah mencatat perlengkapan Oliver dan aku sebagian, tapi aku masih bingung." Jingga terus bercerita dan menyebutkan barang apa saja yang sudah ia tulis. Sementara itu, alih-alih mendengarkan kata-kata Jingga, Davin justru malah memandangi bibir merah mudanya yang sedang komat kamit. Davin menelan saliva, ia ingin menciumnya lagi. Bibir itu benar-benar membuatnya candu. Bahkan nama Davin jadi terdengar menyenangkan ketika keluar dari bibir Jingga saat mereka sedang bersama beberapa saat yang lalu. "Dev, kamu mendengarku tidak?" Davin mengejap. Tentu saja aku mendengarmu." Mata Jingga menatap Davin dengan curiga. "Aku rasa kita nggak perlu membawa banyak pakaian." Suara Davin mendadak terdengar berat. Ia mengambil buku dari tangan Jingga dan mencoret beberapa barang yang menurutnya tidak penting, lalu menambahkan barang penting yang belum masuk list. "Cukup bawa beberapa setel saja. Kita bisa beli baju yang baru di sana," lanjut Davin. "Cuaca di Italia lagi musim semi dan masih agak dingin, jadi kita perlu bawa baju hangat yang tipis." Jingga mengangguk. Mengerti. Keduanya melanjutkan obrolan mengenai rencana kepergian mereka ke Italia beberapa hari lagi. Setelah itu Jingga masuk ke kamar karena sudah mengantuk. Badannya juga terasa lelah dan pegal, padahal biasanya ia tak pernah sampai sepegal ini. "Tidur di kamarku," ucap Davin sambil menahan tangan Jingga di ambang pintu. Jingga menoleh. "Malam ini? Masa mendadak? Aku sudah bilang tadi pagi, mulai malam ini kita tidur di kamarku." Davin menatap Oliver yang terlelap di atas kasur, lalu ia menghampirinya dengan hati-hati. Lantas digondongnya anak itu. "Aku pindahkan dia, kamu gak perlu membawa bantal dan selimut. Ayo ikut aku." Jingga menghela nafas pasrah, percuma ia menolak.
Davin tidak akan menyerah. Akhirnya Jinggah menyusul Davin ke kamar utama yang lebih luas. Saat Jinggah menatap ranjang berukuran super king size di tengah-tengah kamar itu, pipi Jinggah seketika memanas. Ranjang itu mengingatkannya pada aktivitas mereka tadi sore yang membuat Jinggah diselimuti rasa malu. Jinggah memejamkan mata sejenak, berusaha mengusir pikiran kotornya. Ia melihat Davin meletakkan Oliver di ranjang kecil yang entah sejak kapan Davin menyiapkannya. Tepat di samping ranjang luas itu, Oliver sempat berguling-guling sejenak, lalu kembali tenang setelah Davin menyelimutinya. Lalu Davin menyesuaikan bantal dan selimut untuk Jinggah. "Tidurlah," katanya seraya mengedikkan kepala sebagai isyarat darinya agar Jinggah naik ke ranjang. Jinggah mengangguk. Ia merebahkan dirinya di sana dan menatap langit-langit ruangan dengan tatapan menerawang. Semua ini masih terasa seperti mimpi, pikir Jinggah, dan jika boleh meminta, ia tidak ingin bangun dari tidur panjangnya ini. Tiba-tiba Davin merebahkan tubuhnya di atas dengan posisi membuat wanita itu seketika terkesiap. Wajah Davin terbenam. "Dev, ngapain? Tidur? Kalau mau tidur seperti ini, ngapain pindah ke kamar ini?" Jinggah menghela nafas sepelan mungkin. Rasanya ranjang luas ini jadi sia-sia. "Karena ini kamar kita," jawab Davin. Jinggah tertegun mendengarnya. Ia yang semula akan mengusir Davin tiba-tiba diam, apalagi saat Davin terlihat nyaman dan mulai memejamkan mata. Jinggah menahan nafas. Ia khawatir Davin mendengar detak jantungnya yang cepat. "Jinggah," panggil Davin dengan suara teredam. "Terima kasih untuk semuanya." Jinggah menatap pantulan dirinya di cermin. Rambut panjangnya terurai sepunggung. Merasa hal itu akan membuatnya ribet selama dalam perjalanan nanti. Ia lantas mencepol rambutnya. Ia meremas tangannya lalu membuka pintu kamar. Hari ini mereka akan pergi ke Italia. Jinggah merasa gugup. Begitu Jinggah keluar kamar, ia melihat Davin baru selesai menelpon. Pria itu tersenyum ke arahnya, membuat nafas Jinggah tertahan dan merasa gugup. Sejak sore itu, sore di mana ia dan Davin menyatu tanpa terpisahkan, Jinggah menjadi selalu salah tingkah dan malu setiap kali berhadapan dengan pria itu. "Pastikan gak ada barang penting milikmu yang tertinggal." Davin menghampiri Jinggah sambil menenteng sepasang sepatu sneakers. Sudah aku cek lagi dan semuanya aman kok." Davin mengangguk. "Kemarilah." Ia menarik tangan Jinggah menuju sofa. "Duduk di sini." Jinggah menurut meski tidak tahu apa yang akan Davin lakukan. Davin berjongkok di depan Jinggah dan menaruh sepatu itu di dekat kakinya. "Sepatu ini akan membuat kakimu nyaman saat berjalan jauh. Nomor sepatumu 38 kan?" "Iya," ucap Jinggah dengan bingung. "Tunggu, kamu beli sepatu ini buatku. Kalau bukan untuk kamu, lalu untuk siapa?" Davin menyipitkan matanya pada Jinggah. "Seharusnya ini pas di kaki kamu." Lanjutnya lagi seraya memasang kaos kaki di kaki istrinya. Jinggah tertegun. "Dev, aku bisa melakukannya sendiri. Aku suamimu. Seharusnya kamu katakan itu pada orang lain, atasanmu misalnya," gerutu Davin. Jinggah mengerjap sejak siang itu. Saat Khalil memijat kaki Jinggah, Davin terus menyindir kejadian tersebut seperti yang Davin ucapkan barusan. Sampai saat ini Jinggah belum mengerti kenapa Davin harus kesal gara-gara masalah itu. "Aku juga bilang begitu kok sama dia," Jinggah membela diri. "Tapi pada akhirnya kamu membiarkan dia menyentuh kakimu, bukan?" "Iya, maaf," gumam Jinggah. Tak ada cara lain selain mengaku salah untuk membuat Davin diam. Jinggah memperhatikan bagaimana telatennya Davin memasangkan sepatu kets itu di kakinya. "Gimana? Nyaman?" Jinggah mencoba melangkah lalu mengangguk sambil tersenyum.
Nyaman banget, sebab ia tidak pernah membeli sepatu mahal yang berkualitas tinggi dan membuat kakinya nyaman. Davin memandangi Jingga saat tatapannya tertuju pada. Ia menelan saliva. Kamu mau memamerkan lehermu atau gimana? Gerutu Davin seraya menjulurkan tangan kanannya ke belakang kepala Jingga, lalu menarik yang mencepol rambutnya hingga surai hitam itu seketika terurai. Jingga terkejut. Jangan pernah keluar rumah dengan rambut diikat dan jangan memamerkan lehermu pada pria lain. Gerutuan Davin membuat Jingga ternganga. Memangnya siapa yang mau pamer? Aku yang memberanikan diri untuk protes. Aku cuma nggak mau ribet aja. Rambut panjangmu nggak akan membuat ribet, sahut Davin seraya menggendong Oliver. Karena nggak banyak yang perlu kamu lakukan, semuanya serahkan padaku. Dan benar saja ucapan Davin. Setibanya di bandara, Jingga tidak banyak melakukan aktivitas. Hampir semuanya dihandle oleh Davin. Jingga hanya perlu duduk di VIP lounge. Vincent dan Arum juga ikut dalam perjalanan ini. Sambil menyeruput teh hangat dan duduk di sofa, Jingga tiba-tiba ingat kejadian 2 hari lalu saat ia dan Davin datang ke rumah mertuanya untuk mengabarkan rencana kepergian mereka. Sesuai dugaan, di antara Anthony dan Lucy, Lucilla yang paling terkejut mendengar rencana pemulihan kaki Jingga. Bahkan wanita itu sempat menuduh Jingga telah meracuni pikiran Davin, sehingga Davin mau menggelontorkan uang yang tidak sedikit untuk pengobatannya. Ini karena kemauan aku, Mi. Aku sendiri yang awalnya meminta Jingga buat mencoba memulihkan kakinya, tegas Davin saat itu. Lagi pula, Mami jangan lupa, Jingga seperti ini karena menolong kakek. Jangan lupakan fakta itu. Seharusnya Mami malu sama Jingga. Akhirnya Lucy tidak bisa berkata-kata lagi. Wanita itu diam 1000 bahasa, dan setelah itu Davin membawa Jingga keluar dari rumah tersebut. Jingga menghela nafas panjang. Tawa Davin membuat ia keluar dari lamunannya. Jingga lantas memperhatikan Davin yang sedang mengobrol dengan Vincent. Perasaan Jingga campur aduk. Pasannya lelaki berkemeja dan celana hitam yang sedang menggendong Oliver itu seperti bukan Davin. Tapi Jingga merasa ada pria lain yang baik hati yang merasuki tubuh Davin. Davin berubah jadi pria yang hangat dan perhatian. Bahkan Davin mau menggendong Oliver menggunakan gendongan di depan tubuhnya. Terlihat manly dan aura kebapaannya muncul dalam waktu bersamaan. Saat Jingga sedang memandanginya, Davin tiba-tiba menatap Jingga, membuat Jingga kaget dan secara spontan memalingkan wajah ke arah lain. Satu sudut bibir Davin terangkat lalu menghampiri Jingga. Sudah puas memandangiku, bisik Davin seraya menjepit dagu istrinya. Jadi bagaimana? Kamu setuju dengan pendapat wanita lain yang selalu memujiku tampan, bukan? Pipi Jingga merona. Aku nggak memandangi kamu, elaknya. Lagi pula kalau soal tampan, semua laki-laki juga tampan kok. Tampan kan relatif. Mata Davin membesar. Jadi menurutmu Vincent dan laki-laki di sana juga tampan? Jingga menatap Vincent dan 2 orang staf VIP lounge yang tampak rapih menggunakan jas coklat. Jingga mengangguk polos. Iya, mereka juga tampan. Davin mengetatkan rahangnya. Ia lantas menghampiri Vincent, memandangi asistennya itu dengan tatapan membunuh. Merasa tatapan sang CEO itu sangat berbahaya, Vincent pun bertanya, Pak Davin, apa ada masalah? Davin tidak menjawab. Mata elangnya meneliti setiap inci wajah Vincent bak laser. Alis tebal seperti ulat bulu, hidung besar dan gak mancung-mancung banget, dan wajahmu yang kotak itu. Aku gak mengerti sebenarnya di mana letak ketampananmu. Mata Vincent terbelalak. Pak Davin, barusan Anda sudah menghina ciptaan Tuhan. Bertobatlah. Davin mendengus. Aku bukan menghina, tapi bicara fakta. Ia lalu menatap 2 lelaki berjas coklat itu di kejauhan. Kaki mereka lebih pendek dibanding kakiku. Badannya juga seperti nggak pernah olahraga. Bisa-bisanya ada wanita yang menganggap mereka tampan.
tampan atau tidaknya seseorang bukan kita yang menilai Pak Davin, tapi wanita yang menilai. Kurasa mata mereka sudah buta. Vincent menghela nafas panjang. Vincent, iya Pak, setiap wanita yang kutemui selalu memujiku tampan, tapi tiba-tiba ada seorang wanita yang menganggap ketampananku sama dengan lelaki lain. Rahang Vincent mengetat, gigi-giginya bergemerata. Menurutmu kenapa? Vincent menggaruk, tengkuk. Ia tidak mengerti siapa seorang wanita itu. Salah menjawab, bisa-bisa Vincent dipecat. Jika Anda meminta pendapat saya akan bilang kalau wanita itu sepertinya tidak menganggap Anda spesial, jawab Vincent, memilih jujur. Terlepas dari tanggapan Davin nantinya seperti apa. Bahu Davin seketika terkulai lesu, pupilnya menyusut. Ia sempat menatap Oliver yang terus menatapnya di gendongannya. Lalu apa yang harus kulakukan supaya aku jadi spesial di mata dia? Sekarang Vincent mengerti yang sedang Davin bicarakan adalah Jingga. Kalau Anda ingin menjadi orang spesial buat dia, Anda harus memperlakukan orang itu secara spesial di hidup Anda. Simple. Davin kembali menegakkan punggung. Ia mendapatkan kepercayaan dirinya lagi. Lalu tersenyum miring dan berbalik, hendak menghampiri Jingga, tapi langkahnya terhenti. Ia kembali menatap Vincent dengan tatapan membunuh. Wajahmu itu aku gak suka. Davin mendengus kesal seraya menunjuk wajah Vincent. Kamu lebih cocok pakai tompel dan kacamata bulat. Dan rambutmu pakailah minyak yang banyak biar klimis. Apa? Vincent tercengang. Kamu harus berpenampilan seperti itu di depan istriku.